Sekarang saya mau tanya kepada Pak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pak Benny, meskipun pasti Bapak hati-hati sekali ya untuk menjawab hal ini karena setiap orang punya hak untuk banding. Tapi mengingat hasil hari ini, vonis sudah dijatuhkan seumur hidup, ada yang menyayangkan harusnya hukuman mati karena dari persidangan kan sempat dikatakan bahwa nego dengan bandar narkoba di Taiwan, bahkan seorang aparat menyembunyikan barbuk narkoba. Jadi kayak kesalahannya berlipat-lipat, pidana mati yang pantas dijatuhi hukumannya. Tapi ternyata seumur hidup, bahkan kuasa hukum tadi menahasa mau banding pula Pak. Seperti apa? Ya, jadi kita menghargai, menghormati putusan hakim ya, karena sudah melalui suatu proses. Hanya kita semua juga mengikuti bagaimana respon dari pengunjung sidang yang nadanya seperti tidak puas. Hal ini tentunya bisa dimaklumi karena apa? Selama proses persidangan berlangsung, TM ini menunjukkan sikap yang lepas tangan, lepas tanggung jawab, semua kesalahan dilempar ke anak buahnya, sementara ada pembuktian-pembuktian yang telak. Seperti contoh istrinya AKBP Dodi yang menjelaskan bagaimana dia dihubungi untuk mengatur skenario bagian dari obstruction of justice. Karena apa? Ada pihak yang akan dikorbankan supaya pihak yang lain lolos. Kemudian pembuktian yang lain juga sudah dilakukan di depan sidang pengadilan. Nah, dalam konteks ini saya selalu mengingatkan begini, ketika ada terdakwa divonis mati atau vonis berat, itu ada pihak yang tidak setuju. Pertanyaannya adalah, apakah mereka mempertimbangkan nasib anak-anak yang sakau dan akhirnya meninggal karena narkoba? Sementara TM ini kan bisnis, menarik keuntungan dari korban-korban yang generasi muda kita ke depan. Jadi saya selalu menyatakan kalau masalah narkoba, yang jualan narkoba, dia seperti pembunuh. Bagaimana membunuh generasi muda kita? Kalau tidak mati ya setidaknya dia akan rusak kesehatannya, kemudian kualitas hidupnya menurun, masa depannya kemudian tidak lagi seperti yang diharapkan. Nah, dampak dari narkoba ini saya melihat kurang dipertimbangkan. Nah, soal yang bersangkutan melakukan, bayangkan dia seorang dengan jabatan Kapolda. Kalau ini lolos, tidak tertutup kemungkinan pada jabatan berikutnya dia akan menggunakan kekuasaannya untuk hal yang sama. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi. Kasus ini kan tidak sengaja terungkap. Dari pengungkapan Polda Metro Jaya baru merembet terus asal-usul barang itu dari mana, barulah terungkap ternyata dari hasil penyisian barang bukti. Jadi menurut kami tindakan tegas menjadi penting, kemudian hukuman maksimal menjadi penting untuk mengingatkan seluruh jajaran penegak hukum untuk tidak main-main dengan masalah narkoba. Sekali lagi, menyangkut masa depan anak cucu kita. Oke, mungkin saya kembali kepada Pak Abdul Fikar di sini. Pak, kuasa hukum kan sudah fix untuk banding. Ya. Dengan alasan kuasa hukum, tidak ada di Republik kita hukuman seumur hidup dijatuhkan untuk peredaran narkoba yang sangat kecil, 5 kilogram. Mengingat kalau Freddy Budiman ini menyelundupkan 1,4 juta ekstasi, Hussein Salari Rashid 402 kilogram sabu, memang angkanya fantastis. Seakan-akan mereka pantas hukuman mati, tapi Teddy Minahasa sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.